عبده لكل هول من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفائدة لحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ولبيته ثم الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الصحابة والتابعين أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم والعلماء العاملين ومشايخنا بالدين خصوصا الروح مصنف هذا الكتاب أحمد الزليحول وإلى الروح جميع تعالى في تجريد جوا جاكرتا خصوصا الروح الرئيس أكبر الالتزام نهضة العلماء كاسم مشايخ وصول وفرهم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وأخواتنا وأقربائنا وأصدقائنا ولمن له حق علينا وإلى أرواح أموات هذه القرية من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah, untuk bersyukur, untuk bertafakur, untuk bersilaturahim dan lain-lain. Mudah-mudahan ibadah di pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para dzurriyyah dan para pengamal sunnahnya hingga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan kembali membahas tentang fikih atau syariat, di mana ilmu ini adalah bagian dari ilmu zahir yang kita bisa menilai orang lain pun bisa menilai kita secara zahir. Karena ilmu fikih itu adalah ilmu yang terlihat, terdengar, ya, dan terdeteksi. Nabi bersabda, "Fahkum bil-dzawahir wa la tahkum bis-sarair." Hukumi olehmu yang terlihat, jangan menghukumi yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat wilayah hati, wilayah Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi untuk pagi ini tentang sholat Jumat, ya, bab sholat Jumat. Sepertinya biasa saja, tidak ada yang apa disebutnya istimewa dari pembahasan ini, ataupun tidak ada yang apa disebutnya menyalahkan, ya. Tidak ada materi yang tujuannya menyalahkan dari amaliyah yang sudah kita lakukan. Akan tetapi barangkali ya masih ada yang lewat-lewat tentang amaliyah kita, yang harusnya A jadinya B, yang harusnya B jadinya C, dan seterusnya. Dan forum majelis taklim adalah forum yang terbaik untuk kita mengetahui kebodohan kita, untuk mengoreksi kesalahan kita. Sebab kalau tidak di majelis taklim,
kita dikoreksi oleh orang lain nggak enak, Pak. Apalagi udah usianya sudah tua yang nasihatin anak muda, wah itu berbahaya ya, berbahaya bagi dua-duanya. Yang dinasihatin kadang tak terima, yang mau menasihati juga segan. Tapi kalau di majelis taklim kita akan terbuka, ya, kita akan dikoreksi oleh ilmu, bukan oleh saya, oleh ustadz atau oleh yang lainnya, tapi oleh ilmu, di mana letak kekurangan kita itu akan terjawab di sana. Nah, mengenai sholat Jumat adalah sholat yang hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang mukim, yang sehat. Kalau selain sholat Jumat, ya tidak laki, tidak perempuan, tidak mukim, tidak musafir, tidak sehat, tidak sakit. Pokoknya selama akil balik wajib sholat. Ya, sama akalnya sehat, lalu usianya balik, itu wajib sholat. Sakit sehat tidak berpengaruh bagi kita untuk meninggalkan sholat. Sibuk senggang tidak berpengaruh untuk kita wajib melaksanakan sholat sesuai tentu dengan kemampuan. Misalnya nggak bisa berwudu, nggak bisa bangun, kan bisa tayamum di situ. Nggak bisa tayamum, orang nggak ada debu, ya sudah nggak usah tayamum. Wudu susah, tayamum susah, ya udah nggak usah wudu, nggak usah tayamum. Lalu sholat gimana? Ada ininya juga, ada najisnya, kepepes dan sebagainya, bisa ada perban, ada darah. Misalnya terjadi seperti itu, ya sholat saja, Pak. Wajib sholat tetap. Tetapi nanti kalau sudah sehat, sudah normal, sholat yang tadi yang dikerjakan tanpa syarat sah atau terabaikan syarat sahnya, maka sholatnya wajib diulang. Tetapi apabila meninggal tidak keburu mengulang, tidak keburu memperbaiki, maka kita sudah gugur dari kewajiban melaksanakan sholat. Artinya meninggal tanpa punya hutang sholat. Makanya sebetulnya nggak ada Pak istilah orang meninggal meninggalkan sholat, itu nggak ada aslinya. Coba contohnya apa? Orang meninggal atau orang sakit ya meninggal kemudian tidak sholat, harusnya sih nggak ada harusnya. Yang ada tuh karena lupa, karena apa disebutnya itu pingsan. Kalau pingsan pasti ada, namanya nggak sadar. Tapi kalau orang sadar harusnya tidak terjadi orang sampai meninggalkan sholat, karena sholat sesuai dengan kemampuan. Nah, adapun sholat Jumat, ya, adapun sholat Jumat, maka kewajibannya mulai spesifik, mulai mengerucut. Hanya diwajibkan bagi satu selain tadi, selain muslim akil balik, yaitu laki-laki, Pak. Ya, hanya wajib bagi laki-laki. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Tapi kalau kita bisa menemukan, yaitu baik. Jika tidak menemukan, kita beriman. Jangan disamakan dengan yang lainnya. Yang lain kan perempuan, anak-anak juga ke masjid. Maksudnya masjid itu masjid mereka, Pak, gereja lah bahasa lainnya kan. Kan kalau Sabtu, kalau Minggu kan pada gereja tuh ya, yang laki, yang perempuan sama saja bagi mereka. Akhirnya terjadi apa? Kalau begitu nanti sip-sipan Pak ibadah. Coba kalau misalnya masjid wajib Jumatan bagi setiap laki perempuan, bisa banyak yang nggak bisa Jumatan. Yang kedua, bisa terjadi Jumatannya sip-sipan. Nanti Jumatan pertama jam 9 sampai jam 10, Jumatan kedua jam 10 sampai jam 11, terjadi begitu. Nyatanya satu waktu saja. Waktu Jumat adalah waktu duhur. Ya, makanya kembali ke tadi, syarat wajib haji, syarat wajib Jumat hanya bagi laki-laki. Ya. Yang keduanya mukim.
Mukim itu apa? Mukim itu yang tidak sedang musafir. Yang dimaksud musafir di sini adalah masa safarnya, yaitu tidak lebih dari 2 warhalah. Maksudnya tidak lebih dari 8 lebih dari, maaf kalimatnya salah tadi, yaitu lebih dari 2 warhalah atau lebih dari 85 km. Kalau masa safarnya lebih dari itu, maka orang yang safar tidak wajib Jumatan, asalkan keluar dari kampungnya, keluar dari tempat tinggalnya itu sebelum subuh. Ya, kalau setelah subuh maka tetap wajib Jumatan, walaupun kategorinya safar. Gitu. Nah itu nanti di depan ada kita jelaskan. Sebelum ke sana, saya akan menyampaikan tentang keutamaan hari Jumat dulu, Pak. Kenapa Allah fardukan kegiatan mingguan kepada kita, ibadah mingguan kepada kita, yaitu terjadi pada hari Jumat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul ayyami yaumul jum'ah, penghulunya hari, tuannya atau pimpinan hari, kata Nabi, adalah yaumul jum'ah. Wa 'azamuha indallah ta'ala, wa 'azamu indallah ta'ala min yaumil fitri wa yaumil adha. Hari Jumat itu memiliki keagungan di sisi Allah. Kemudian dia lebih agung daripada malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Sampai hebatnya seperti itu malam Jumat itu. Wa fihi khamsu hilal, kata beliau begitu. Pada hari itu, ya, atau di dalam hari Jumat itu ada 5 peristiwa. Misalnya salah satunya nih alasannya kenapa hari Jumat disebut Sayyidul Ayyam, karena kata Nabi ada khamsul hilal, ada 5 peristiwa. Yang pertama, khalaqallahu azza wa jalla fihi Adam alaihissalam. Yang pertama, karena di hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu Pak diciptakan pada hari Jumat. Berarti waktu itu sudah ada hari, Pak. Waktu diciptakan Nabi Adam sudah ada hari. Ya, harinya hari Jumat. Allah sudah ciptakan hari, ya. Allah sudah ciptakan bulan pastinya juga. Lalu kemudian wa ahbatallahu ta'ala fi Adam ilal ardh. Di hari Jumat juga Allah turunkan Nabi Adam ke muka bumi dari surga. Jadi turunnya Nabi Adam ke muka bumi setelah beliau berlama-lama di surga itu terjadi pada hari Jumat. Kemudian apalagi wa fihi tawaffa ta'ala Adam. Di hari Jumat juga Allah wafatkan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu diciptakan hari Jumat, turun dari surga hari Jumat, lalu wafat hari Jumat. Wa fihi sa'atun la yas'alul 'abdu fiha syai'an illa atahu Allah ta'ala iyyahu ma lam yas'al haraman. Pada hari Jumat juga itu yang keberapanya. Jadi yang pertama Allah ciptakan hari Adam di hari Jumat, yang kedua Allah turunkan Nabi Adam di hari Jumat, yang ketiga Allah wafatkan Nabi Adam di hari Jumat. Nah yang keempatnya kata Nabi, wa fihi sa'atun la yas'alullahu al-'abdu fiha syai'an. Pada hari itu, ya, saat tidak ada seseorang hamba memohon sesuatu melainkan Allah pasti memberinya. Illa atahu Allah ta'ala iyyahu ma lam yas'al haraman. Selama dia tidak memohon yang haram. Jadi maksudnya hari Jumat itu hari mustajabah untuk kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Itu hari yang mustajabah untuk berdoa, yaitu hari Jumat, maksudnya begitu. La yas'alullahu al-'abdu fiha syai'an illa atahu Allah.
iyahu malam yas'al haraman. Allah akan memberinya kecuali permintaan yang haram tidak Allah berikan. Lalu yang kelimanya, tadi kan ada 5 perkara. Itu yang keempatnya, yang kelimanya wa fi taqumus sa'ah. Nah, yang kelimanya pada hari itu terjadinya hari kiamat. Jadi hari kiamat terjadinya pada hari Jumat. Jumat kapan? Kalau alam, apakah lagi, pahing, wage, kliwon, nggak tahu. Ya. Lalu kata beliau, mamin malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa hum yashfaqna min yaumil jumu'ah. Ya, tidak satupun malaikat muqarrab, malaikat raqib atid, tidak pula langit, tidak pula bumi, angin, gunung-gunung dan lautan, melainkan mereka merindukan hari Jumat. Jadi kalau sudah hari Sabtu sudah berpisah dengan hari Jumat, mereka kembali lagi menantikan hari Jumat. Nah, di sini tidak ada kalimat manusia, Pak. Yang merindukan hari Jumat itu malaikat muqarrab, kemudian langit, bumi, angin, gunung, laut, ya, itu merindukan datangnya hari Jumat. Nah, tinggal kita ini termasuk rindu tidak hari Jumat. Kalau kita rindunya hari Sabtu dan Minggu, kenapa? Karena hari itu bebas kerja, libur, begitu, Pak. Ya salahnya kita, kenapa Jumat pengen masuk? Ya dulunya, bukan sekarang dulu. Ya salah satu tandanya pengen masuk supaya di tempat-tempat kerja ada masjid, biar liburnya tetap Sabtu atau Minggu dulu Minggu saja ya, hari Ahad. Sekarang sudah termasuk Sabtu, sehingga Jumat bagi orang Indonesia bukan termasuk hari libur, tapi hari efektif karena sudah disiapkan masjid-masjid di tempat kerjanya. Salah lagi, Pak, kalau sudah disiapkan masjid kita libur, nanti masjidnya gimana fungsinya? Nggak ada fungsinya, ya. Jadi sudahlah tetap masuk. Nah, adapun kerinduannya ya bukan kerinduan itu, tapi kerinduan menantikan ibadah sholat Jumat. Ada apa ibadah sholat Jumat yang banyak? Di samping tadi waktunya waktu mustajabah, apalagi waktu di antara duduk 2 khutbah, itu sangat mustajabah sekali. Setiap doa pasti dikabul tuh. Ya, cuman jangan diterjemahkan dikabulnya Allah itu sesuai dengan yang kita panjatkan. Misalnya, ya Allah, lunasi hutang saya. Dikabul doanya, walaupun rupanya bentuknya bukan berupa pelunasan hutang, karena lunasnya hutang dengan selamatnya anak kita lebih utama selamatnya anak kita. Jadi bisa jadi dikabulkannya doa berupa diselamatkannya anak kita yang saat itu sedang dalam perjalanan. Kalau tidak dengan doa kita bisa jadi tertabrak misalnya, ya, atau musibah lainnya. Nah, ada yang lebih penting dari dilunasinya hutang, maka Allah kabulkan yang lainnya. Bisa jadi bentuknya seperti itu, atau bisa jadi kebutuhan kita untuk melunasi hutang lebih tidak berarti daripada kebutuhan kita selamat dari api neraka. Jadi di akhirat nanti ditambah nilai-nilai ibadahnya sehingga selamat dari api neraka. Itu kebutuhan kita yang lain selain daripada permintaan kita dilunasinya hutang. Yang jelas, bagi orang yang percaya dengan firman Allah, bagi orang yang beriman dengan Allah kepada Allah, maka Allah berfirman istajib, gimana? Istajib lakum, apa awalnya? Ud'uni astajib lakum, kan begitu ya? Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, istajib lakum, niscaya akan aku ijabah doa kalian. Nah, yakin dengan firman ini, maka tidak akan ada yang sia-sia dari doa kita. Makanya sahabat Jabir itu
pernah mendapat keterangan dari Nabi begini, Jabir, tahukah kamu katanya siapa pemilik istana di surga? Gak tahu ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya beritahu, itu yang punya istana di surga adalah orang-orang yang saat berdoa di dunia tapi tidak dikabulkan di dunianya, tapi dikabulkan di akhiratnya. Jadi dikabulkan itu adalah untuk kebahagiaan dia di akhirat, walaupun doanya saat itu doa minta dunia. Gitu. Maka kata beliau, kalau begitu sungguh beruntung orang-orang yang saat di dunia doanya tidak dikabul, karena dikabulkannya di akhirat. Artinya tidak ada yang sia-sia dari doa kita sebetulnya, cuma kadang kita ini suka terpengaruh oleh sebab akibat dari doa. Kalau ada doa ya ada pemberian, ada cash gitu. Tidak mau disebut apa namanya tempo, nggak mau maunya cash. Padahal yang cash itu bisa jadi nanti di akhiratnya tidak dapat imbalan dari doanya. Nah, itulah salah satu keutamaan hari Jumat yang Nabi sampaikan. Kemudian Nabi juga bersabda begini, Pak, inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya di antara keutamaan hari-hari kalian adalah hari Jumat. Faghfiru alayya minas sholati. Maka perbanyak, kata Nabi, maka perbanyaklah berselawat untukku di hari itu. Fa inna sholatakum ma'rudah. Ya. Karena sesungguhnya salawatmu itu disampaikan kepadaku, ma'rudah, disampaikan kepadaku. Ma'rudatun alayya, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Qalu, lalu mereka bertanya, wa kaifa tu'radu sholatuna wa qad arimta? Bagaimana sih ya Rasulullah tersampaikannya salawat kami kepadamu sementara kamu sudah tiada, tubuhmu sudah hancur, arimta itu hancur, sudah wafat. Lalu Nabi bersabda, innallaha azza wa jalla harrama 'alayya 'alal ardi ajsadatal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan jasadnya para nabi atas bumi. Nah, dari kalimat ini, Pak, nabi itu jasadnya utuh, Pak. Nabi bersabda sekali lagi, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah haramkan bumi ya terhadap jasadnya para nabi. Jadi nabi itu, Pak, utuh jasadnya. Kalau para wali tergantung, ada yang utuh, ada yang tidak, tergantung bagaimana cara Allah memuliakan mereka. Termasuk orang-orang biasa. Orang biasa juga bisa ada yang utuh, ada yang hancur. Ya. Nah, itulah salah satu wasiat Nabi terhadap kita. Jadi kalau hari Jumat perbanyak sholawat. Sehingga maka ada yang bertanya, amalan yang utama di hari Jumat ya sholawat. Makanya pantas kalau di pesantren saya juga tadinya, kok nggak malam Senin ya? Berpikir itu pertama tuh marhabanan kalau di kampung disebutnya. Kalau di sini sih maulidan, baca maulid. Kalau di kampung istilahnya nyebutnya marhabanan. Marhabanan tuh marhaban ya nurul aini gitu. Itu namanya, makanya disebutnya marhaban. Kenapa setiap malam Jumat pesantren-pesantren di Jawa terutama mengadakan kegiatan baca janji atau maulid yang lainnya? Ternyata alasannya karena di antaranya ada sabda Nabi yang mengatakan bahwa fa'aksiru alayya minas sholati, perbanyak sholawat olehmu di hari Jumat dan malamnya, tentunya Pak, malam Jumat dan hari Jumat. Karena salah satu marhabanan itu, kegiatan marhabanan itu adalah di sana banyak membaca sholawat. Jadi biar nggak bosen, tidak hanya sholawatnya, Pak, teks kisah-kisah nabinya dibaca juga. Maka sholawatannya misalnya ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, itu kan sholawat ya, terus dibaca banyak. Habis itu baru innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina
Abtadi'ul imla bismillatil aliyah mustatirran faidul barakati ala ma analahhu wa aula. Itu berjanji. Kalau tibanya misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma nastaftihu bihi radi haditsaini wa rada nabi kana qadru azima wa nasabuhu karima wa siratuhu mustaqima qala fi haqqihi man lam yazal sami'an alima. Misalnya begitu. Itu teks sirohnya, teks sejarahnya, mengiringi sholawatan yang dibaca di malam Jumat. Adapun yasinan, ya ada juga hadisnya yasinan. Maksudnya membaca surat yasin di malam Jumat, di hari Jumat juga ada keutamaannya. Bahkan kahfiyah, kalaupun ada nggak pak kahfiyah? Belum ada ya? Kahfiyah, baca surat kahfi bersama-sama, sebetulnya kahfiyah. Kalau baca Al-Baqarah bersama-sama ya Baqarah. Kan gitu kalau orang Indonesia. Kalau baca surat An-Nisa ya Nisaan. Ya. Tinggal tambahin an saja. Nah, Al-Kahfi, surat Al-Kahfi di malam Jumat juga ada dalilnya. Maka sebetulnya apa saja silahkan. Ya tidak perlu mengatakan begini. Emang yang utama Yasin aja. Nah, itu nggak paham aja tuh. Padahal kita baca Quran tiap hari berbeda-beda, hanya pengen mengkhususkan baca Yasin di malam Jumat, kan nggak ada salahnya Pak. Ya, ini diukit lagi, ada yang dimatiin lampunya gara-gara mengatakan itu bid'ah, ya. Itu terlalu ekstrim, terlalu membuat perkara, ya, dengan ribut aja jadi. Nah, itu yang kedua, dalil mengenai keutamaan hari Jumat. Lalu yang ketiganya, tiga saja cukup deh. Dari Imam Muslim ya dan Abu Dawud, hadisnya dari Abi Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Abdullah bin Umar, berkata kepadaku sahabat Ibnu Umar. Jadi berarti hadisnya dari sahabat Ibnu Umar. Kata beliau, asami'ta abaka an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, apakah kamu pernah mendengar ayahmu menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu hari Jumat, fi sya'ni yaumil Jum'ah? Qala, lalu kemudian Abu Burdah menjawab, na'am, sami'tuhu yaqul, aku mendengar beliau berkata. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Umar berkata, Nabi bersabda, yaqul, hiya ma baina ayatil imam ila ayyadiyas shalah. Itu kata beliau ada waktu yang mustajabah, yaitu duduknya imam di antara dua khutbah sampai selesai sholat. Itulah mengenai keutamaan hari Jumat yang saya dengar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ibnu Umar, itu anaknya sahabat Umar, bertanya kepada Abu Burdah tentang keutamaan Jumat. Lalu Abu Burdah menjawab, pernah bapakmu, katanya gitu, berarti sahabat Umar, pernah mengatakan bahwa ada waktu di antara yang paling mustajab di hari Jumat itu adalah di antara duduknya imam ya sampai didirikannya selesainya sholat Jumat. Itulah waktu mustajabah. Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah. Kemudian sekarang keutamaannya sholat Jumatnya. Kalau keutamaan hari Jumat tadi, sekarang keutamaan sholat Jumatnya. Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Muslim, man tawaddo'a fa ahsanal wudu tsumma atal jum'ah. Siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, lalu dia datang untuk sholat Jumat, fastama'a, lalu sampai masjid, dia mendengarkan khutbah, istama'a itu mendengarkan, wansota, dan dia tidak bicara apapun saat khutbah disampaikan,
ghufira lahu ma bainal jum'ah ilal jum'ah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya dari Jumat tersebut sampai Jumat yang akan datang. Ya. Wa ziyadatu salasati ayyam, bahkan ditambah 3 hari, berarti 7 tambah 3 10, Pak. Wa man masal haso faqad lago, siapa yang megang-megang atau bermain-main ini apa namanya kerikil, maka dia termasuk lago. Lago itu tidak dapat apa-apa. Nah, hadis ini sama dengan hadis yang biasa dibaca oleh para khatib. Kata khatib kan, idza su'ila khatibu 'alal mimbar alam yatakallam ahadukum wa may yatakallam faqad lago, kan begitu. Apabila khutbah Jumat disampaikan, maka janganlah salah satu di antara kalian berbicara hingga mengatakan saja, tidak boleh. Siapa yang mengatakan jangan berisik maksudnya, maka dia termasuk melakukan lago. Lago itu tidak dapat apa-apa dari apa yang dia lakukan. Nah, mengenai hadis ini Bapak dan jamaah sekalian rahimakumullah, ada yang memahami begini. Nanti pemahaman mana yang kita ikuti, yang menurut kita benar? Ya, ada 2 pemahaman, Pak. Yang umum beredar, apabila kita berkata-kata atau melakukan sesuatu ketika khutbah disampaikan atau ketika khatib menyampaikan khutbahnya, faqad lagu, maka dia sia-sia, tidak ada nilai dari Jumatannya. Maksud kalimat ini ada yang memahami semua Jumatannya dari awal hingga akhir tidak dapat nilai apa-apa dari Jumatannya. Nah, yang pendapat yang kedua yaitu hanya pada saat itu saja tidak dapat nilainya, yang lainnya sih dapat. Ya, nah ini yang adil, Pak. Yang tadi kurang adil menurut saya. Ya. Dan mungkin itu pendapat tidak dari para imam mujtahid kali, Pak. Saya tidak atau belum tahu pendapat imam mujtahid tentang yang ini, yang mengatakan semuanya tidak ada nilainya, sia-sia. Yang saya pahami dari pendapat mereka adalah yang sia-sia itu, yang tidak ada nilainya itu adalah ketika dia melakukan perbuatan itu. Apa perbuatan itu tuh? Menegur orang lain untuk tidak bicara, apalagi bercanda, apalagi main HP. Nah, kalau di hadis ini yaitu wa man massal haso faqad lago, ya. Siapa yang main pasir, karena dulu ininya apa namanya, lantainya sholat bukan karpet, bukan sejadah, tapi pasir. Kalau sekarang sih bukan mainan pasir, Pak, mainan kuku jempol ditarik-tarik, ya, kuku tangan juga, sehingga pulang Jumatan saya banyak menemukan sampah kuku. Itu berbahaya tuh, Pak. Berbahaya bagi dia yang melakukannya. Ada 2 kesalahan besar. Kesalahan yang pertama adalah karena dia mengotori masjid, dan mengotori masjid hukumnya haram. Yang kedua, dia melakukan perbuatan sia-sia saat khutbah disampaikan. Jadi kesalahannya 2. Tapi 2 ini parah dua-duanya. Ya, itu merusak nilai-nilai ibadah. Nah, jadi saya ya termasuk yang berpendapat atau setuju dengan pendapat bahwa yang tidak ada nilainya itu adalah saat dia melakukan perbuatan tersebut. Kita sebut perbuatannya namanya lago. Lago itu sia-sia. Lago itu tidak ada manfaatnya. Lago itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya perbuatan yang tidak ada nilainya. Jadi yang tidak ada nilainya saat dia melakukan itu. Maka bagi saya terutama yang profesinya pendidik, ya pendidik, itu jika di tengah-tengah mereka para pelajar kita laksanakan sholat Jumat dan mereka melakukan pelanggaran, apakah dia main HP atau ngobrol, saya kira bagi saya adalah sebuah kebijaksanaan bila kita mengingatkan mereka, ya, untuk tidak melakukan perbuatan itu. Walaupun kita sendiri dapat kerugian,
lago itu, tapi lagonya tidak seluruh kegiatan sholat Jumat, hanya di waktu itu saja. Di waktu itu saja. Jadi rugi untuk kemaslahatan orang lain dan untuk kemaslahatan semua jamaah sholat Jumat, terutama yang terganggu dengan perbuatannya yang bikin gaduh. Saya bikin gaduh di Pak, ya mana nggak bisa khusyuk, apalagi khotibnya melihat kegaduhan. Ya, kalau di masjid-masjid kita sih jarang terjadi Pak. Kalau di masjid-masjid sekolah, ya itu banyak anak-anak melakukan pelanggaran, apalagi SMP tentunya ya. Yang SMA saja gede-gede masih ada saja bikin gaduh. Nah, itu bagi saya sebuah kebijaksanaan bila kita menegurnya, ya. Karena kita pahami yang lagonya tidak seluruh kegiatan sholat Jumat, tapi hanya di waktu itu saja, ya. Nah, selanjutnya hukum sholat Jumat. Ya, tadi keutamaan sholat Jumat. Jadi keutamaannya sangat luar biasa, yaitu dapat menghapus dosa 1 minggu ditambah 3 hari, 10 hari. Jika proses awalnya benar Pak. Proses awal itu apa? Wudu dari rumah. Wudunya dari rumah, jangan di musola, jangan di masjid. Wudunya dari rumah. Karena kalimatnya begini, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, tsumma atal Jum'ah, kemudian dia datang untuk menunaikan salat Jumat, datang ke masjid. Berarti kan wudu dulu baru datang, bukan siapa datang ke masjid dan berwudu. Kan begitu ya? Kalau kalimatnya begini, siapa yang datang ke masjid lalu dia wudu dengan baik di sana, nah bukan begitu kalimatnya, tapi kalimatnya adalah siapa yang berwudu fa ahsanul wudu, lalu dia membaguskan wudunya, fa atal Jum'ah, kemudian dia menuju sholat Jumat, pas nama awan sota, kemudian dia dengarkan khutbah dan dia mufirolahu ma bainal Jum'ah ila Jum'ah, maka akan diampuni dosa-dosa dari Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Lalu waziyadan salah satu ayat, dan ditambahkan 3 hari lagi, ya, wa masal hasor faqad lagu, siapa yang main-main pasir maka dia termasuk melakukan perbuatan lagu. Nah, itu mengenai keutamaan salat Jumat. Sekarang hukumnya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati, apabila diseru untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikir Allah, maksud menuju sholat, dan tinggalkanlah wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi hukumnya wajib Pak, karena kaidah fikih yang mengatakan asal perintah itu hukumnya wajib. Maksudnya kalau ada perintah dalam Al-Quran berarti hukumnya wajib. Jadi wajib sholat Jumat itu, bukan sunnah. Bahkan ada hadis yang sangat ekstrim ya. Siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut tanpa udzur syar'i, maka dia adalah kafir. Hadisnya sih begini bunyinya, man tarakal Jum'ah salasati marrat min ghairi darurah taballahu ala qalbi. Siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut tanpa udzur, tanpa darurat, maka Allah pasti menutup hatinya. Maksudnya menutup hatinya dicap sebagai orang yang lalai. Bahkan ada juga yang mengatakan fasik dan kafir. Itulah resiko kita meninggalkan sholat Jumat, karena hukum sholat Jumat adalah wajib. Jadi jangan main-main dengan sholat Jumat ya. Nah, mengenai yang lainnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, karena saya juga mohon izin, ternyata hari ini
Upacara Pak. Iya. Iya. Ya barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Syarat-syarat dan bergurunnya nanti kita bahas pada pertemuan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oh, kotak amal ya? Iya. Iya. Kalau udah naik kan baru dihitung. Bagaimana hukumnya menjalankan kotak amal saat khutbah disampaikan? Ya. Baik apa tidak ataukah membatalkan itu? Sekali lagi, yang lagu itu hanya itunya Pak. Kalau menurut saya, yang lagu itu yang sia-sia saat dia melakukan perbuatan yang sia-sianya. Tapi apakah mengedarkan kotak amal itu sia-sia? Ya ada nilainya di sini. Berarti nilainya tinggal ada nggak keseimbangan antara nilai mengedarkan salat Jumat, mengedarkan kotak Jumat dengan meninggalkan konsentrasi mendengarkan khutbah. Jika terganggu konsentrasinya, berarti dia telah melakukan lagu itu tadi sia-sia. Tapi kalau tidak terganggu, biasa saja begini misalnya jalan, ya tidak terganggu khutbah Jumatnya. Hanya saja tidak semua orang bisa mengkondisikan seperti itu. Maka cari cara bagaimana supaya khutbahnya lancar, kotak amalnya juga lancar, dipasang di pintu-pintu masjid. Kalau di pintu-pintu masjid dipasang, nggak pada masukin, harus ingetin mulu gitu ya. Dan ingetinnya sebelum khutbah bagusnya diedarkan. Tapi kalaupun terpaksa atau masih ada orang-orang yang seperti itu, ya hanya dapat kelabuhan saat dia menjalankan kotak amal saja, tidak seluruh jumatannya. Sebaiknya cari cara bagaimana supaya edar kotak amal itu tidak saat khutbah sedang disampaikan. Tidak sampai batal sih, tidak sampai batal. Lagi cukup? Takut adem Pak ya? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberkahi kita dalam ilmu, dalam amal, dan dalam rezeki serta keluarga. Dan Allah bimbing hati kita untuk selalu taat kepadanya, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, serta wafat dalam husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma waffiq imanana bi taufiqik wa hidayah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al amalana fi ridha wa inna muridin wa dunyana bi rahmatika ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum